Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur kalau kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami ketika kami mendengar kebenaran ini, firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami supaya kami tidak salah melangkah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, siapa yang memberi petunjuk. Mazmur pasal 1 ayat 1 bagian A saja. Mazmur 1 ayat 1 bagian A saja. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca dalam kitab Samuel, kita semua mengerti bagaimana Daud mengalahkan bangsa-bangsa lain dengan jalan mengangkat senjata atau melalui peperangan. Tapi Daud bukanlah tipe orang yang hanya tahu satu bahasa, yaitu bahasa kekerasan saja. Dia juga mengenal persahabatan, bahkan mengingat persahabatan yang sudah dibina sejak masa lalu. Kisah Mephiboset, anak Yonatan, sahabat Daud, adalah contohnya. Pagi ini kita juga membaca bagaimana Daud mengingat persahabatannya dengan Nahas Raja Amon. Tapi Nahas ternyata sudah mangkat dan digantikan putranya Hanun. Daud pun mengirim utusan untuk menyatakan duka cita atas kematian Nahas. Sayangnya niat baik ini disalahpahami oleh Hanun. Akibat lebih mendengarkan nasihat para pemuka Amon yang menghasut Hanun untuk mencurigai utusan Daud, dan akibatnya sungguh sangat fatal. Hanun bukan hanya mempermalukan utusan Daud itu, tapi ia juga menyewa pasukan untuk bersiap melawan Daud. Langkah permusuhan itu dilakukan hanya karena mengikuti nasihat yang buruk. Hanun bahkan seperti tidak mempertimbangkan fakta bahwa bangsa-bangsa lain pun sudah banyak mendengar kedikdayaan Israel dalam mengalahkan bangsa-bangsa. 2 Samuel 8 ayat yang ke-13 berkata, demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Sungguh tragis Bapak Ibu saudara sekalian, karena mendengar nasihat yang buruk, mereka menolak persahabatan dan menerima kekalahan. Kontras dengan Bani Amon, kunci kemenangan Israel sekali lagi bisa dilihat di sini. Kuncinya tidak lain adalah penyertaan dan ketaatan pada perintah Tuhan. Ketika Yoab menyemangati pasukannya, ia pun memberikan pernyataan iman, yaitu selain kerjasama yang terbaik, iman mereka adalah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Ketaatan pada nasihat manusia yang ternyata menyesatkan, atau ketaatan pada kehendak Tuhan. Di dalam hidup ini berbagai nasihat dan petunjuk akan selalu kita terima. Tapi kiranya Tuhan menolong kita, kita bisa membedakan mana yang benar, yang harus diutamakan dan diikuti. Nasihat yang tampak baik bisa menyesatkan, tapi ketaatan pada kehendak Tuhan, walaupun kadang itu berat, pasti membawa kita pada kebaikan. Taat pada perintah Tuhan kadang berat, tapi hasilnya selalu membawa pada kebaikan. Tuhan menolong kita semua supaya kita lebih mendengar nasihat yang baik dan menaati kehendak Tuhan, supaya kita mengalami kemenangan dalam peperangan dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi ini.
Tuhan, tolong kami semua tetap hidup dalam kehendak dan kebenaran firman-Mu, supaya bukan kekalahan yang kami alami, tapi kemenangan demi kemenangan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan terjemahkan lebih dari yang hamba bisa sampaikan pagi ini. Dan biar berkat dari Tuhan menyertai setiap kami, sehingga apapun yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan buat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.